Sahabat-sahabat sekalian, kembali mohon izin di sore hari menjelang berbuka dan berbahagia, mustajab doa. Kembali saya akan menyampaikan materi kultum yang mana sore ini akan mengetengahkan 12 adab mengeluarkan zakat. Sahabat-sahabat sekalian, zakat itu identik dengan sholat, karena di Al-Quran memang selalu zakat itu bersandingan dengan sholat. Wa aqimus sholah wa atuz zakah, gitu ya, bersandingan. Kenapa bersandingan? Karena di hadis maupun pendapat para ulama sampai ya la imana liman la sholatalah, gitu, wala sholata liman la zakatalah. Tidak beriman orang yang tidak sholat, ya, dan tidak sah sholat, ya, tidak termasuk sholat orang yang tidak mengeluarkan zakat. Dan para ulama kenapa sampai menarik bahwa orang yang tidak zakat tidak sah sholat, orang yang tidak sholat tidak sah zakat? Karena memang bertebaran di Al-Quran sholat dan zakat itu selalu beriringan. Aqimus sholah wa atuz zakah, wa aqimus sholah wa atuz zakah, gitu ya, itu beriringan terus. Akhirnya para ulama mengatakan ternyata sholat dan zakat itu ya boleh dikatakan satu kesatuan, gitu. Maka penting sekali. Juga zakat selalu identik biasanya dengan Ramadan. Kenapa? Ramadan itu kan penyucian jiwa, maka tentu itu kan hablum minallahnya, gitu, itu ibadah mahdohnya. Nah, goero mahdohnya itu ya hablum minannasnya, atau ibadah ada ritual, ada sosial. Nah, sosialnya adalah dengan zakat. Maka biasanya momentum mengeluarkan zakat, ya, haulnya itu biasanya di bulan Ramadan. Zakat tijaroh, ya, zakat pertanian, gitu. Zakat selanjutnya profesi, gitu. Ada zakat peternakan, gitu, dan lain-lain, termasuk zakat ya usaha bisnis, zakat mal. Itu mengambilnya di bulan Ramadan karena memang identik zakat itu dengan saum. Lebih-lebih lagi kalau zakatnya zakat fitrah, yaitu jelas kan nggak ada di bulan lain, yaitu di bulan Ramadan sebagai ya kifarat atas saum-saum kita yang banyak bolongnya, banyak alfanya. Maka tentu dengan zakat fitrah itu tazkiyatun nafs, pembersih jiwa, wa tazkiyatul mal, membersihkan harta, gitu. Nah, maka penting sekali zakat. Nah, adab mengeluarkan zakat harus tahu supaya zakat yang kita keluarkan sesuai yang Allah inginkan, ya, di Al-Quran, oleh Rasulullah contohkan di hadis-hadis. Mana yang 12 adab mengeluarkan zakat? Yang pertama harus niat karena Allah. Innamal a'malu binniyat. Kenapa? Karena ya ada orang yang ngeluarin zakat ya karena riya. Orang miskin dikumpulkan di halaman rumahnya yang megah, terus dibagi-bagikan, ya, dengan mengundang wartawan, mengundang ya para pejabat, gitu ya, supaya nanti dia kalau nyalon, kalau mau apa itu ya di respon, ya, masyarakat. Kenapa? Karena dia dermawan. Nah, itu nggak boleh, harus karena Allah, gitu ya. Walaupun nanti teknisnya ya silakan macam-macam, tapi niat harus lurus karena Allah yang ngeluarin zakat itu. Yang kedua, berzakat segera setelah waktunya tiba, ya, ightanim khamsan qabla khamsin wa ghinaka qabla fakrika, gitu ya. Kita harus mengambil kesempatan, gitu ya, 5 sebelum 5. Salah satunya adalah ketika lagi kaya sebelum kita miskin. Jangan sampai wah nanti aja ya, bangkrut aja teh ngeluarkan zakat, dosa aja bejibun, dan neraka aja menanti kita, nauzubillah. Maka kalau sudah haul, ya kan, kalau emas misalnya sudah lebih dari 85 gram, udah tiap kena tahun keluarkan 2,5%. Zakat profesi, kita gaji akumulasi setahun tuh udah lebih dari 85 juta, keluarkan zakatnya 2,5%.
gitu ya. Ya, dan zakat-zakat lainnya termasuk zakat tijaroh perdagangan. Ya, akumulasi udah ada enggak gitu antara aset dan keuntungan 85 juta, kalau udah ada keluarin. Kalau kita merujuk ke emas harga 1 juta 1 gramnya. Yang nomor keempat, membagikan sendiri jika amwal batinah. Amwal batinah itu harta yang ya tersembunyi, nggak ada yang tahu kecuali kita. Nah, boleh kita ya membagikan sendiri gitu ya. Mungkin mendatangi fakir miskin, mendatangi panti asuhan, mendatangi pondok pesantren misalnya. Kita kenapa? Karena ya harta kita nggak diketahui banyak orang, adanya di rekening gitu ya, dari bisnis juga yang tidak banyak diketahui orang. Boleh membagikan sendiri, tapi kalau hartanya adalah amwal zohirah, harta yang diketahui, ada pabriknya gitu ya, ada misalnya produksinya, ada sawahnya yang luas. Nah, masyarakat sekitar kan ya harus tahu gitu ya, dia ngeluarin zakat enggak kan gitu. Maka itu mah boleh terang-terangan gitu. Kalau yang seperti itu mah dua-duanya berdalil. Yang sembunyi-sembunyi ya membagikan sendiri boleh, wa in tuhpuha wa tu'tuha lil fuqara gitu, fa huwa khairul lakum. Atau juga itu di surah Al-Baqarah 271, ada juga di surah Al-Baqarah 271 juga masih yang tubudus shadaqat fa ni'ma hiya. Ya, dengan memperlihatkan sedekah juga nggak masalah. Gitu ya, tergantung tadi niat yang tulus, dan tentu apakah hartanya ini harta zohir dilihat banyak orang atau harta batin, yang itu bisa jadi teknisnya berbeda ya. Kalau batin yang tidak diketahui banyak orang, kita membagikan sendiri dengan cara tidak ada yang tahu. Kalau yang zohir itu boleh kita ya ini gitu ya, secara terang-terangan. Yang kelima, memastikan yang menerimanya orang yang berhak ya. Innamas shadaqat lil fuqara wal masakin wal amilin ila akhirih, surah At-Taubah itu. Ya, ayat 60 kalau tidak salah itu. Ya, ada mustahiknya, nggak boleh asal ngeluarin zakat gitu ya. Saya penting keluarin kepada orang yang disukai misalnya. Ya, kepada yang tidak disukai nggak akan, padahal dia fakir miskin, nggak boleh. Kita harus tahu mustahiknya, dan kita harus yakin bahwa dia ya amanah. Jangan sampai ya lihat di medsos ada yang ya ini lembaga zakat silahkan transfer, padahal nggak tahu kantornya di mana, dia nyebarkannya kemana, terus siapa tokohnya, apakah tokohnya itu terpercaya tidak, itu berpengaruh juga. Nggak mungkin tokoh soleh misalnya ulama kiai atau ini merekrut orang-orang tidak amanah gitu ya. Pasti merekrut kalau punya lembaga sosial pasti merekrut yang amanah. Nah, ini ada lembaga yang antah berantah gitu, kita nggak tahu siapa pendirinya, siapa pembinanya, siapa ininya dewan syariahnya, di mana pesantrennya atau kantornya gitu ya, lembaga zakat ini. Nah, kita asal transfer aja jangan juga. Kita harus selektif. Jadi ya memastikan yang menerimanya yang berhak. Yang keenam, tidak ada kewajiban menyebut zakat kepada penerimanya. Ya, tidak ada sebenarnya ini saya zakat kepada kamu, ini tuh zakat ya, nggak ada kewajiban. Ya, nggak ada kewajiban. Artinya kita ngasih aja, tapi niat di dalam hati zakat itu udah cukup gitu. Kadang-kala kan orang nggak mau dihinakan ya. Kalau menerima zakat itu asal dihinakan, padahal dia fakir miskin, padahal dia menerima juga sabilillah misalnya ustadz. Aduh, nggak enak kalau dikatakan zakat. Udah di hati aja bahwa kita niat mengeluarkan zakat ya, tidak mesti disebutkan oh ini tuh zakat buat kamu, kamu kan miskin. Wah, itu nggak boleh, itu melukai. Selanjutnya yang ketujuh, lebih afdal berikan ke mustahik kerabat yang non nafkah tentunya. Artinya ya sebelum ke orang lain ya kerabat dulu, wa ita idzil kurba gitu ya. Ya kepada kerabat juga, wa inni ara antaj'alaha fil aqrabin gitu, hadis riwayat Bukhari. Kepada kerabat dulu yang miskin, punya uwa miskin, punya sepupu miskin ya dulu ke situ. Punya tetangga miskin yang dekat-dekat, dekat secara nasab, dekat secara jarak. Gitu. Kalau udah ternyata keluarga ini udah pada mapan, tetangga namanya di komplek, baru ke tempat lain. Begitu. Jadi kerabat dulu ya. Tapi yang non nafkah, dari orang tua ke anak nggak boleh, atau anak orang tua sudah pensiun, itu mah kan wajib nafkah, bukan wajib dizakati.
Ya, yang 8 biaya transport zakat dengan biaya berbeda. Jangan sampai ini zakat dari saya. Nah, ini transportnya dari zakat aja ya, dari nggak boleh harus bersih. Zakat mengasih zakat harus bersih, transport beda lagi kalau ternyata mau disebar ke pelosok misalnya. Gitu. Selanjutnya yang ke-9, afdolnya membagikan zakat di tempat harta walaupun beda tempat. Ya misal kita pabriknya di Cimahi, ya zakat ke orang Cimahi walaupun kita orang Jakarta. Kenapa? Karena tempat hartanya ada di Cimahi gitu. Tempat nyari nafkahnya ada di Cimahi begitu. Nah, jadi afdolnya bagikan zakat di tempat harta itu walaupun ya rumah kita di tempat yang lain. Nomor ke-10, tidak menyakiti dan merendahkan mustahik zakat ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manna wal ada. Ya orang miskin nih, aku zakat kepada kamu gitu ya. Jangan belagu ya ke aku, atau kalau saya suruh jangan malas-malas nih, kan zakat mah kamu nerima. Nah, itu kalimat-kalimat yang menyakitkan, tidak boleh. Yang ke-11, tidak memanggil mustahik ke rumah ya. Itu adabnya, jangan sampai ya dikumpulkan ribuan mustahik dibagi sampai harus menjemur diri ya, berbondong berdesakan gitu ya. Nggak boleh kita ya, itu ya merepotkan. Justru kita datangi, kita bagikan, atau mau ke amilin kepada petugas, kita kasih, nanti petugas yang membagikan gitu ya, atau lembaga zakat atau DKM atau panitia gitu. Bukan memanggil orang-orang ke rumah berdesakan kok kita dikasih, jadi kayak pengemis mereka, itu nggak boleh. Yang ke-12, menganggap sepele zakat kita tidak ujub. Artinya ya jangan merasa kalau udah zakat tuh merasa seolah-olah udah berbuat baik, padahal zakat itu hak mereka. Kita mah hanya oleh Allah ditakdirkan mampir di kita, sebenarnya itu hak mereka. Dan kalau tidak dibagikan, kita makan harta mereka tuh gitu. Kita itu hanya talang. Kalau di air mancur itu, kalau di air mengalir itu, ya kita itu kalau di pancuran itu hanya talang aja gitu, hanya paralon aja. Air mah punya Allah, kita mah hanya sebagai ya penyalur aja. Jadi jangan merasa ujub ya. Idz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a, atau Taubah 25. Jadi tidak boleh ujub karena kita sudah berbuat baik, karena semuanya rezeki dari Allah. Kita disolehkan dapat hidayah dari Allah, dan mereka berhak karena hak mereka di harta kita. Jadi jangan merasa ujub. Itu saja, mudah-mudahan saya berdoa kita dapat rezeki berkah berlimpah, supaya banyak bersedekah terutama zakat, dan kita mudah-mudahan selalu diberi hidayah, karena banyak harta pun kalau kita dipelitkan tentu kita tidak akan bisa zakat, infak, sedekah dan wakaf. Terima kasih, mudah-mudahan semuanya dikayakan dalam kesolehan.